Bulan Rajab itu ya bulan zar'i, bulan menanam. Bulan Sya'ban itu sahrus syaqi, bulan kita menyiram, dan bulan Ramadan itu bulan panen. Panen itu ya sudah terasa biasa saja melakukan ketaatan. Kenapa? Karena sudah dimulai dari bulan Rajab. Dia menanam itu sejak bulan Rajab. Jadi bulan Ramadan itu tinggal panen. Kita bisa membedakan Bapak Ibu, orang yang tak pernah puasa tanggal 1 Ramadan itu kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Orang yang tak pernah bangun malam, bangun sahur, selesai subuh kira-kira di mana dia Bapak Ibu? Selesai subuh tidur. Kenapa? Karena memang tak biasa bangun malam. Tapi bagi orang yang biasa bangun malam untuk sahur, bagi dia biasa-biasa saja. Maka lepas subuh pun dia tidak tidur. Kenapa? Karena biasa bagi dia. Maka biasakan supaya kemudian Ramadan itu menjadi bulan yang betul-betul berkah dan memberikan keberkahan buat kita. Ya mulailah kita melakukan kebaikan itu ya sejak bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali Allah jumpakan kita dengan salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam kitab Allah ada 12. Dari 12 bulan itu Allah menetapkannya yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit sebagai tempat kita berteduh, ketika Allah membentangkan bumi sebagai tempat kita tinggal. Bersamaan dengan itu Allah tetapkan bilangan bulan itu ada 12. Dari 12 bulan itu Allah informasikan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah menyebutnya dengan kalimat hurum. Kata hurum adalah kata jamak dari kata tunggal haram. Makna haram itu mulia. Maka 2 tanah yang Allah muliakan Allah sebut dengan haramain. 2 tanah yang Allah muliakan, Makkah, Madinah. 3 ke atas sebutannya hurum. Maka termasuk 4 bulan yang Allah muliakan Allah menyebutnya dengan kalimat hurum. Dan 4 bulan itu dikabarkan oleh baginda Rasul salah satu mutawaliyat. Yang 3 berurutan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Zulqaidah, Zulhijjah berada di akhir tahun, Muharram ada di awal tahun, yang 1 terpisah bulan Rajab di pertengahan tahun. Maka di antara doa para ulama ketika sudah berada di dalam Rajab, bulan Rajab, meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan tanda berkah usia, dengan bertambahnya usia tambah pula kebaikan kita. Berkah harta, dengan bertambahnya harta tidak membuat kita lalai kepada Allah. Berkah keturunan, saat kita menghadap Allah kelak ada investasi yang kita tinggalkan, yaitu anak yang salih dan salihah. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma
Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kalau ditambah luar biasa, Allahu Akbar. Ini rajin jemput anak ke TK ini. Biasanya itu dia motonya anak-anak yang masih sekolah di TK. Masih ingat Bapak Ibu pertemuan 1 bulan yang lalu sampai di doa masuk rumah atau keluar rumahnya? Keluar. Masuknya belum? Masuknya sudah kalau tidak salah. Sudah kan? Sudah. Artinya dalam Islam kita tidak hanya diajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah dalam bentuk sholat, beribadah kepada Allah dalam bentuk puasa, sampai keluar dari rumah pun kita diajarkan membaca doa. Sebagaimana doa yang kita baca saat kita keluar tadi dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga nanti saat kita akan pulang ke rumah, kita juga dianjurkan untuk membaca zikir. Apa zikir kalau kemudian kita pulang ke rumah? Kita awali dengan membaca Bismillah, lalu kemudian Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Setelah itu mengucapkan salam. Kenapa perlu kita mengucapkan salam dan membaca doa saat kita masuk rumah? Karena satu di antara orang yang dijamin oleh Allah, in asya ruziqa wa kufiya, hidupnya Allah berikan rezeki, hidupnya Allah berikan rasa cukup. Wa in mata adkhalahu Allahul jannah, kalau seandainya dia wafat, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Satu di antara orang itu, kata baginda Rasul, wa rajulun dakhala baitahu bisalam, orang yang kalau pulang ke rumah mengucapkan salam. Jadi kalau tadi keluar dari rumah kita sudah baca doa, begitu juga nanti waktu masuk rumah baca doa. Sudah hafal doa masuk rumah Bapak Ibu? Kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum, angsur-angsur ditengok. Maka kalau setiap hari kita keluar dari rumah agak-agak 7 kali, maka ketika kita membaca doa masuk rumah sama juga dengan 7 kali. 7 kali diulang 3 hari, insya Allah sudah di luar kepala. Insya Allah. Kalau sudah 3 hari, 7 kali kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alallahi rabbina tawakkalna, akan berulang-ulang. Insya Allah akan menjadi bagian dari yang akan menambah tingkat kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah. Kalau dulu mungkin kita masuk rumah hanya baca salam, tapi setelah mengaji ternyata tidak hanya mengucapkan salam. Selain membaca bismillah, kita membaca doa, lalu kemudian kita tambah dengan ucapan assalamualaikum. Itu tandanya naik level ibadah kita. Sehingga Rasulullah menyebutkan mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah pahamkan ia tentang agama. Kalau paham, di antara buah kepahaman itu adalah mengamalkannya. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan bab ma yaqulu idza arada dukhulal khala. Bab doa ketika kita mau masuk ke kamar mandi, atau bahasa sekarang toilet, atau kemudian yang serupa dengannya. Mungkin sudah masyhur bagi kita karena hampir seluruh kamar mandi di tempat-tempat umum itu sudah tertulis doa di pintu. Tertulis doa di pintu, dan kita barangkali sebahagian sudah diajarkan oleh orang tua sejak kecil, kalau masuk kamar mandi, masuk toilet, kita diajarkan untuk berdoa. Paling tidak saya bacakan riwayat hadisnya agar silsilah pengetahuan kita sampai kepada sahabat. Kalau sampai kepada sahabat, berharap kita satu di antara orang yang dibawa oleh mereka masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Karena ada umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menuju pengadilan Allah, dan semua hamba manusia itu tak ada yang berani mengangkat kepala, dan orang yang pertama Allah izinkan mengangkat kepala adalah baginda Rasul. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad dalam hadis qudsi, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'ti,
mintalah permintaanmu akan diberi. Washfa' tushfa', silahkan engkau berikan syafaat, engkau bisa memberikan syafaat. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika Rasulullah mendapatkan kesempatan meminta, ketika Rasulullah dapat kesempatan untuk memberikan syafaat, Rasulullah tidak menentukan syafaat itu untuk keluarganya. Rasulullah tidak juga sebutkan untuk sahabatnya, tidak pula disebutkan kepada tabi'in setelah sahabat. Tapi kalimat yang Rasulullah sebutkan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lalu kemudian Allah menyampaikan kepada Rasul, adkhilil jannata man la hisaba alaihi. Kalau yang engkau pikirkan juga umatmu wahai Muhammad, maka masukkanlah mereka ke dalam surga orang-orang yang tak perlu dihisab, dan jumlahnya adalah 70.000. Kira-kira kita masuk Bapak Ibu 70.000 itu? $70.000 itu, ini saya sebutkan nih, orang yang terbaik. Rasulullah sebut khairul quruni qarni, orang yang satu masa denganku, sahabat. Summal ladzina yalunahum, setelah sahabat orang yang terbaik itu tabi'in. Setelah tabi'in orang yang terbaik itu adalah atba'ut tabi'in. 3 generasi itu. Kira-kira 3 generasi ini ada 70.000 tidak? Hah? Kita masih dapat kursi VIP masuk dalam surga dengan tanpa hisab ini. Ya, berat. Tapi berharap tak ada salahnya, karena berharap yang tak pernah rugi, kita berharap kepada Allah. Tapi ada kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad SAW yang belakangan. Kenapa? Karena setiap 1.000 dari 70.000 itu bisa membawa 70.000 pula. Kita berharap nyantol yang di situ. Nyantol bagaimana ya? Kalau kita nyantol, ada juga cantolan secara pengetahuan. Bagaimana punya cantolan secara pengetahuan? Secara sanad ilmu sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Rasul. Itulah diantara banyak karya ulama yang menjelaskan tentang silsilah pengetahuan kita sehingga sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya bacakan hadisnya supaya silsilah itu sampai. Sabata fi sahihaini, kata Imam Nawawi, ada di dalam sahihaini, berarti kitab Bukhari dan kitab Muslim. An Anasin radhiyallahu an, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Bapak Ibu, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu yang sampai sekarang masih dibaca di belahan dunia mana yang banyak mayoritas penduduknya Muslim, itu rata-rata masih dibaca sampai sekarang. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu an bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakul inda dukhulil khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masuk ke khala. Khala ini ya jamban, kakus, apalagi Bapak Ibu, WC, toilet, itu ya kamar mandi termasuk bagian. Rasulullah ketika masuk khala, Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa yang masyhur. Berarti kalau selama ini kita baca, sahabat dahulu yang menceritakan siapa? Paling tidak malam ini kita tahu sahabat yang menceritakan Sayyidina Anas. Di mana kita tahu bahwa Sayyidina Anas yang menceritakan itu, dan cerita ini diabadikan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, dan begitu juga Imam Muslim dalam Sahihnya Muslim. Berarti kan ada sanad pengetahuan yang sampai. Dan masyhur siapa Sayyidina Anas bin Malik bagi kita. Sayyidina Anas bin Malik ini satu di antara 7 bendaharawan hadis. Sahabat yang dapat doa spesial dari Rasul tak diberikan kepada sahabat yang lain. Allahumma kthir malahu wa waladah. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Itu doa Rasulullah untuk Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pengantin baru biasanya minta doa apa Bapak Ibu? Pengantin baru biasanya minta doa apa? Jarang orang mau didoakan banyak anak. Karena beberapa kali saya diundang untuk memberikan ceramah walimah nikah. Saya selalu tanya kepada kedua mempelai, kalau Allah izinkan dititipkan amanah anak, mau punya anak berapa? Itu hampir katakanlah 99% mereka menjawab 2. Jarang yang berani menjawab setengah lusin, Pak Ustaz, 12, itu jarang. Yang dijawab ya 2. Rata-rata cuma 2.
Kalau dua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang yang ketika mensupport umat baginda Rasul, kita adalah orang yang paling sedikit. Kenapa paling sedikit? Karena Rasulullah kabarkan, inni mukatsiru bikumul umam. Kata baginda Rasulullah, aku besok membanggakan dengan jumlah umatku yang banyak. Kalau umatku yang banyak, kira-kira kita bisa punya kontribusi berapa Bapak Ibu? Ya sesuailah dengan jumlah anak kita. Kalau dua, berarti kita punya kontribusi dua. Maka hebat orang-orang dahulu, kontribusinya 13, 16, 12. Nah, ini kan luar biasa. Luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa itu memang kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini anaknya banyak, lalu kemudian juga kaya. Sehingga di antara bukti anaknya banyak, Sayyidina Anas bin Malik itu kalau ngumpul dengan anak keluarga cucunya ini belum sampai cicit, sudah 100 orang Bapak Ibu. Berapa kilo kalau masak nasi ini Bapak Ibu? 100 ini. Hartanya juga banyak. Buktinya ketika beliau usianya sepuh, sudah tidak kuat puasa, maka setiap hari dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah itu dengan memberikan makan orang fakir sebanyak 80 orang. 80 orang ini tak sikit Bapak Ibu. 80 kali 30 berapa Bapak Ibu? 80 orang nih kali 30 hari. Kalikanlah berapa harga nasi setiap kali buka itu. Wah, itu yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kaya. Padahal membayar fidyah kan tak sampai begitu. Kita cukup satu kita memberikan orang makan. Dah selesai kewajiban kita. Tapi kemudian ketika memberikan banyak, ini kan menunjukkan kaya. Menunjukkan Sayyidina Anas bin Malik itu adalah satu di antara sahabat yang kaya. Maka Sayyidina Anas bin Malik menceritakan, Rasulullah itu kalau masuk ke jamban, masuk ke toilet atau WC, Rasulullah membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Ternyata kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah setan ini punya jenis kelamin? Nah, ini jawabannya. Jadi suluh baca waktu mau masuk toilet. Ini bacanya apa? Berarti kan kita memohon pelindungan kepada Allah dari setan jantan, setan betina. Asalkan Bapak Ibu jangan tanya gimana bentuk setan jantan dan betina itu Pak Ustaz. Saya tak pernah nengok. Tapi paling tidak hadis ini membuktikan. Dan kalau kita baca salah satu tafsir Imam Ibnu Katsir kalau tidak salah, atau kemudian Imam Nawawi Al-Bantani, saya lupa, setan itu sebelum punya keturunan 1000 dia tak akan mati. Kita bisa mengalahkan setan yang keturunannya 1000 baru mati. Kita berapa Bapak Ibu? Kita mati berapa biasa keturunannya? Kan sedikit. Jadi ya beratlah bagi kita untuk mengalahkan setan, kecuali kita memohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Termasuk ketika kita masuk ke toilet, dianjurkan untuk membaca doa itu, memohon pelindungan kepada Allah. Berarti satu di antara tempat yang jelas setan suka di dalamnya adalah toilet. Itu kamar mandi, kakus, jamban. Itu tempat-tempat yang disukai oleh setan. Maka kalau tempat itu disukai oleh setan, masuklah dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan itu. Maka aneh kalau ada orang betah-betah dia di toilet, lama-lama dia di kakus. Ini kan aneh, apalagi sambil baca koran itu kan. Dulu, kalau sekarang sambil baca WhatsApp dan lain sebagainya. Ini kan aneh. Kenapa? Karena itu tempatnya setan. Kan kita dianjurkan untuk kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Sayyidina Ali menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kayf ayyaqula bismillah." Yang akan menghalangi setan tidak bisa melihat aurat anak cucu Adam, maka ketika dia masuk ke dalam toilet, dia akan membaca bismillah terlebih dahulu sebelum membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Baca itu sebelum kita masuk. Jadi sebelum masuk baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Kalau kita baca bismillah, secara otomatis setan terhijab, tak bisa nengok aurat kita. Kalau di pertemuan sebelumnya pernah juga saya sampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya setan tak bisa melihat kita saat kita mencopot pakaian,
maka bacalah bismillahilladzi la ilaha illa. Nah, itu cara kita melindungi diri supaya setan secara otomatis tersensor, tak bisa melihat kita. Bapak Ibu baca doa itu juga waktu mau masuk toilet. Kalau tak baca ya secara otomatis setan tak tersensor untuk menengok kita, kan itu. Orang tak menengok kita, tapi ada makhluk lain yang bisa menengok kita, dan itu adalah syaitan, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Ketika kita sudah berada di dalam toilet, bagaimana adabnya? Adabnya diantaranya kata Imam Nawawi, babun nahyi anil dzikri wal kalam alal khala. Kalau sudah di dalam toilet jangan bicara. Kalau sudah dalam toilet jangan kemudian kita berzikir. Berbicara dalam toilet itu tidak diperkenankan. Itu etikanya. Maka kata Imam Nawawi, yukrahu dzikru wal kalam hala qada'il hajat sawa'un kana fis sahra aw fil bunyan. Makruh hukumnya bagi orang yang berada di dalam toilet, baik toiletnya itu di tengah lapang, orang yang sedang buang hajat, baik dia di dalam toilet atau di tengah lapang, itu tidak diperkenankan untuk berbicara, tak diperkenankan pula untuk kemudian berzikir. Ini ada orang yang sama-sama buang hajat sebelahan-sebelahan cerita, gimana kabar bisnis kita? Ini kan aneh ini. Padahal kita tidak diperkenankan untuk kemudian ngomong ketika kita di toilet. Kita tidak diperkenankan untuk berzikir ketika kita berada di dalam toilet. Itu hukumnya makruh. Bahkan dijelaskan oleh Imam Nawawi, baik toilet yang memang disediakan untuk toilet atau kemudian toilet yang memang kita membuang hajat itu secara dadakan, tiba-tiba. Umpamanya kita sedang naik gunung, ada toilet ketika kita naik gunung, Bapak Ibu. Nah, biasanya di mana kita buang hajat, baik kecil atau besar? Ya pokoknya nyorok di sebalik semak lah Pak Ustaz. Nah, itu. Ya berarti di situ pun kita tidak diperkenankan untuk berbicara. Kalau sekarang iyalah toilet itu di rumah, berarti secara tidak langsung kita memang memberikan tempat untuk setan di rumah kita. Ya toilet itu tadi, maka memohon perlindungan kepada Allah. Kalau dulu toilet itu jarang bersatu dengan rumah. Ceklah Bapak Ibu, jarang bersatu dengan rumah. Kalau orang sekarang tak punya pilihan, maka akhirnya toilet itu bersatu dengan rumah. Kalau dulu kan ya toilet pasti berpisah dengan rumah. Ini orang-orang dulu. Karena orang-orang dulu tanahnya besar. Orang-orang sekarang tanahnya kecil. Semakin kesini semakin kecil. Maka banyak promo rumah tipe 36 dengan luas tanah 104, 108. Nah itu kan semakin kecil itu. Semakin kecil. Kalau ditanya yang elok gimana? Yang elok ya kalau bisa berpisah lah dengan rumah kita. Kita maunya baiti jannati, rumahku surgaku, tapi kita membuat rumah untuk membuat tempat ya. Nah, makanya ketika tempat itu ada ya paling tidak kita ketika memasukinya memohon perlindungan kepada Allah. Meskipun itu semakin memberikan kemudahan bagi kita, tapi di sisi lain sejatinya justru ada sesuatu yang tidak baik karena kita meletakkan bagian itu di dalam tempat di mana kemudian kita tinggal. Ini kalau mana yang lebih baik. Cuman karena tanah tak ada ya bagaimana lagi Bapak Ibu. Apalagi orang-orang yang datangnya ke Pekanbaru belakangan seperti saya. Makanya tak dapat bagian tanah di sini kan, terpaksa dipanam sana ini kan. Orang yang datang belakangan tak tahu lagi kemana nanti. Jalan Riau ujung sana jauh itu dan seterusnya. Nah ini terkait dengan adabnya ketika kita. Tapi kemudian kecuali dalam keadaan darurat. Kalau kita dalam keadaan darurat, maka kita diperkenankan untuk bicara. Mohon maaf, kita sedang buang hajat. Lalu kemudian ada orang buta yang lewat di depan kita, yang depannya itu ada jurang. Kira-kira kita diam saja atau kita biarkan dia masuk jurang? Kita diam, kita tegur, kita diam dan kita membiarkan dia masuk ke jurang, atau kita ingatkan Bapak Ibu? Ya kita ingatkan. Nah, itu darurat namanya, darurat itu ya perlu kita ingatkan. Bahkan Bapak Ibu ketika kita bersin pun di dalam toilet, kita tak diperkenankan untuk mengatakan alhamdulillah. Ketika mendengar orang bersin di sebelah pun, kita tak dianjurkan untuk kemudian memberikan doa jawaban bagi orang yang bersin. Sampai seperti itu kita tidak diperkenankan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada dalilnya bahwa kita tidak diperkenankan bicara ketika kita di dalam toilet? Sayyidina Abdullah bin Umar bercerita, marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul.
Ada seseorang yang melintas di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Lalu kemudian orang yang melintas di sebelah Rasul itu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Uman, falam yarudda alai, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika kita sedang buang air kecil atau kita sedang buang air besar, baik di dalam toilet atau di luar toilet, kalau ada orang ngajak bicara, jangan jawab. Kalau ada orang mengucapkan salam juga jangan dijawab. Jangan dijawab. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar menyaksikan Rasulullah tidak memberikan jawaban. Sehingga dalam keterangan yang lain, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban? Beliau menjawab, Inni karihtu an azkurallaha ta'ala illa ala tuhrin. Aku tidak senang kalau menyebut nama Allah melainkan aku dalam keadaan suci. Itulah yang membuat kenapa Rasulullah tidak menjawab salam. Padahal menjawab salam itu wajib, tapi kondisi yang membuat kita tidak menjadi wajib untuk menjawab salam. Kapan diantaranya? Ketika kita sedang buang hajat. Jadi ketika sedang buang hajat, kita tidak diperkenankan untuk kemudian mengucapkan salam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tidak memberikan jawaban salam. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantara doa yang masyhur yang diriwayatkan oleh para ulama terkait dengan doa ketika kita masuk ke toilet. Yang selanjutnya doa ketika kita keluar dari toilet. Doa keluar dari toilet ini agak lebih banyak dibanding doa ketika kita masuk toilet. Artinya ada riwayat yang beraneka ragam terkait dengan doa saat kita keluar dari toilet. Satu diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Turmuzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari toilet, Rasulullah membaca doa Hufranak. Hufranak. Hufranak itu maknanya aku memohon ampunanmu ya Allah. Artinya minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan. Lalu apa kaitannya keluar dari toilet kok minta ampun? Orang minta ampun kepada Allah ini kan kaitannya karena melakukan dosa lalu meminta ampun. Ada yang tidak melakukan dosa minta ampun kepada Allah seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka melakukan dosa tapi mereka tidak melakukan dosa, tapi mereka minta ampun kepada Allah. Termasuk Nabi Muhammad SAW yang maksum tapi kemudian masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya ijlalan, karena mengagungkan Allah. Yang kedua, memberikan contoh kepada umatnya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang tak bersalah saja dijaga dari perbuatan salah masih meminta ampun kepada Allah, bagaimana dengan kita yang tak terjaga dari perbuatan salah? Tak mungkin kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Tapi dalam keterangan keluar dari toilet, kenapa kita minta ampun kepada Allah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan? Rasulullah meminta ampun kepada Allah karena ada beberapa waktu, di waktu itu Rasulullah tidak berzikir kepada Allah. Kan di toilet itu Rasulullah tidak berzikir kepada Allah karena tidak diperkenankan. Karena di dalam waktu yang sekejap Rasulullah tidak berzikir kepada Allah, Rasulullah meminta ampun kepada Allah. Maka doa keluar dari toilet yang paling pendek adalah Hufranak. Itu yang paling pendek. Kalau agak ingin lebih panjang Bapak Ibu, saat kita keluar dari toilet, seperti doa yang sering dibaca, Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ini kalau kita tengok maknanya luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba, yang telah menghilangkan anni dariku al-adza. Adza itu apa? Kotoran. Kotoran yang bisa menyebabkan penyakit. Bapak Ibu, kalau seandainya kita tak buang air besar agak 4 hari, kira-kira gimana rasanya Bapak Ibu? Oh, enggak karu-karuan. Jadi ketika buang air besar itu berarti ada kotoran yang sudah Allah bantu kita untuk mengeluarkannya. Yang kalau tidak keluar itu akan menjadi penyakit. Lalu kemudian wa'afani, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan keluarnya kotoran itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan afiat. Afiah itu Allah jauhkan kita dari keburukan. Di antara cara Allah menjauhkan kita dari keburukan, kita bisa pergi ke toilet, lalu kemudian keluarlah sebahagian yang kita makan, lalu kemudian Allah sehatkan kita. Nah, itu maka memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengawali sesuatu yang baik, awali dengan memuji Allah. Selesai melakukan sesuatu yang baik, juga tutup dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa perlu memuji Allah dalam banyak hal? Karena di hari kiamat nanti orang-orang awal-awal yang dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga itu adalah al-hammadun, orang yang ketika hidup banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kapan? Saat keluar dari toilet kita memuji Allah. Kita memuji Allah supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kloter-kloter awal masuk ke dalam surga. Bapak Ibu mau kloter keberapa masuk ke dalam surga ini? Maunya ya pertama lah, kita kloter pertama maunya. Nah, makanya kalau kloter pertama di antara yang kita lakukan ya banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyakkan ucapan tahmidnya. Sayyidina Abdullah bin Umar menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, Rasulullah kalau keluar dari jamban, keluar dari kakus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Doa ini jarang orang mengamalkannya. Tapi ini satu di antara hadis yang menjelaskan tentang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat keluar dari kamar. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah membaca doa, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku lazatnya makanan yang kita makan itu. Bapak Ibu, lazatnya makanan itu kita bisa merasakan dengan lidah. Kira-kira lezatnya makanan itu berapa menit ada di mulut kita, Bapak Ibu? Lezatnya makanan itu. Lezatnya makanan itu kan waktu di lidah. Waktu di lidah, dah masuk tenggorokan masih lezat, Bapak Ibu? Dah enggak. Lezatnya makanan itu waktu masih di lidah. Maka beruntung ketika lidah ini masih bisa merasa. Makanya ketika keluar dari toilet, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu keluar, ternyata Allah memberikan kepada kita untuk menikmati lezatnya melalui lidah kita. Ada orang yang masih punya lidah, tapi rasa lezat itu hilang. Kapan biasanya Bapak Ibu? Waktu sakit. Sakit itu kenapa makanan terasa pahit, Bapak Ibu? Nah, kalau secara kedokteran saya tidak tahu lah. Tapi di antaranya bahwa ketika kita sakit, lezat makanan itu ternyata hilang dari lidah kita. Hilang dari lidah kita. Bahkan ada orang yang dia tetap butuh makanan, tapi dia tidak bisa mengunyah makanan itu. Ada Bapak Ibu? Ada orang yang sakit koma di rumah sakit, itu kira-kira makan tidak Bapak Ibu? Tidak cukup dia hanya dengan infus. Tidak cukup. Biasanya gimana cara makannya Bapak Ibu? Selanga masukkan ke dalam hidungnya. Makanannya diapakan? Di blender. Semuanya jadi satu, masukkan ke dalam selang, langsung ke lambung. Kira-kira terasa nikmatnya Bapak Ibu? Tidak terasa. Makanya biasakan saat keluar dari toilet, supaya Allah tidak uji kita dengan itu karena itu berat, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi azaqani ladzatahu. Saat keluar dari toilet. Ini bagian pertama. Bagian keduanya, wa abqa fi quwwatihi. Segala puji bagi Allah yang dengan makan itu Allah memberikan kita kekuatan. Kan tak semua yang kita makan itu jadi kekuatan. Ada yang awalnya tentu melalui rasa, melalui lidah kita. Setelah itu dari makan kita kuat. Coba Bapak Ibu tidak makan 3 hari 3 malam. Kira-kira kita mukul lalat, mati tak lalat tuh Bapak Ibu? 3 hari 3 malam tak makan nih kan. Sedangkan puasa saja nengok jam. Kenapa jam ini tak mutar-mutar? Setelah jam 5 sore nih kan. Apalagi puasa pertama. Nunggu maghrib itu terasa lama sekali. Tapi kalau sudah 1 pekan puasa, dah biasa. Dah biasa kan. Makanya kata para ulama, Bapak Ibu, bulan Rajab itu ya bulan zar'i, bulan menanam. Bulan Sya'ban itu syahrul syaqi, bulan kita menyiram. Dan bulan Ramadan itu bulan panen. Panen itu ya sudah terasa biasa saja melakukan ketaatan. Kenapa? Karena sudah dimulai dari bulan Rajab. Dia menanam itu sejak bulan Rajab. Jadi bulan Ramadan itu tinggal panen. Kita bisa membedakan Bapak Ibu, orang yang tak pernah puasa tanggal 1 Ramadan itu kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Oh, orang yang tak pernah bangun malam, bangun sahur, selesai subuh kira-kira di mana dia Bapak Ibu? Selesai subuh. Tidur. Kenapa? Karena memang tak biasa bangun malam. Tapi bagi orang yang biasa bangun malam untuk sahur, bagi dia biasa-biasa saja. Maka lepas subuh pun dia tidak tidur.
Kenapa? Karena biasa bagi dia. Maka biasakan supaya kemudian Ramadan itu menjadi bulan yang betul-betul berkah dan memberikan keberkahan buat kita. Ya mulailah kita melakukan kebaikan itu ya sejak bulan Rajab. Nah, supaya nanti bulan Ramadan kita tinggal panen saja. Tinggal panen saja. Begitu juga ketika kita makan Bapak Ibu, ketika kita keluar dari toilet, ada di antara makanan itu yang memberikan kita kekuatan. Lalu kemudian doa bagian terakhir, wada'fa'a anni adzahu, dan Allah menolak dari diriku adzahu itu kotoran penyakit dari apa yang kita makan. Yang kita makan Bapak Ibu itu kan tak semuanya jadi, istilah orang apa, jadi darah jadi daging. Kan tak semuanya di darah jadi daging. Ada yang kemudian akan menjadi kotoran. Yang menjadi kotoran itu ketika keluar berarti kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wadafa'a anni adzahu. Ini satu riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah ketika keluar dari toilet, beliau membaca doa, alhamdulillahilladzi adzaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a anni adzahu. Nah, itu yang dimaksud makna dari doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar doa ini Bapak Ibu? Atau baru pertama ini? Nah, paling tidak dah pernah dengar kan? Tapi hufronak kita sering dengar, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani, kita sering mengamalkannya. Ternyata ada keterangan yang lain terkait dengan doa, meskipun substansi maknanya sama-sama bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makan itu Bapak Ibu, hukum makan itu apa? Kalau terkait dengan hukum fikih, makan itu mubah. Bapak Ibu mau makan boleh, mau tak makan juga boleh. Karena makan itu mubah, sama dengan minum. Mau diminum juga tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Tapi makan itu bisa menjadi wajib. Kapan makan itu menjadi wajib? Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa sholat. Maka makan itu menjadi wajib untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti makan 3 kali 1 hari 1 malam itu mubah. Mau 3 kali dalam 1 hari 1 malam boleh, mau tidak juga boleh. Intinya kalau kemudian kita tidak makan, kita tidak bisa ibadah, berarti makan itu menjadi wajib. Kira-kira Bapak Ibu, waktu Ramadan kita makan berapa kali? Ramadan makan berapa kali? Secara umum 2, meskipun ada juga sebelum tidur makan dulu gitu kan, sahur makan lagi nanti kan itu. Secara umum kan 2 kali. Waktu 2 kali kita kuat Bapak Ibu ibadah? Kan kuat juga kan? Berarti makan 3 kali itu kan tidak harus. Bahkan ketika banyak tamu dari luar negeri itu nengok Indonesia ini luar biasa kata dia. Kenapa? Karena makan ini bisa sampai 5 kali katanya. Pagi sarapan nih kan, nanti sekitar jam 10 coffee break ini kan, ada snacknya lagi. Mereka menghitungnya itu makan. Nanti tengah hari makan lagi. Dah 3 kali kan. Nanti sebelum makan malam asar itu ada mie tek lewat tek makan lagi kita itu kan. Nanti masih makan malam lagi ini kan. Wah, sampai 5 kali kita nih makannya ini. Sebetulnya kalau tidak sampai, maka hukum makan itu mubah. Hukum makan itu mubah. Saya di Beijing 1 bulan sulit menjumpai orang laki-laki. Saya mengamati laki-lakinya saja yang saya perhatikan. Meskipun perempuannya juga kadang terlihat Bapak Ibu. Itu kan jarang, hampir tak pernah saya jumpa laki-laki gemuk, itu tak jumpa di Beijingnya ya. Di Beijingnya. Laki-laki gemuk, perut agak buncit seperti saya nih, sulit saya jumpa. Saya tengok kenapa orang-orang di sini kok jarang yang gemuk. Ya hampir tak jumpa saya waktu di kota Beijing. Oh, ternyata orang-orang Beijing ini termasuk orang yang rajin berjalan. Mereka menghormati pejalan kaki sehingga memberikan ruang khusus. Artinya jalan khusus untuk para pejalan kaki. Kita tempat jalan kaki aja dah repotnya minta ampun kita punya Bapak Ibu. Jadi jalan besar nih, sampingnya pasti ada jalan untuk orang pejalan kaki juga besar. Maka orang di sana jalan kaki itu ya maka sulit jumpa orang yang gemuk, yang kelebihan berat badan. Kenapa? Karena rajin jalan kaki. Maka olahraga bagi orang yang 50-an, 60 tahunan ke atas Bapak Ibu, yang paling cocok itu apa? Jalan kaki. Jangan coba-coba main badminton Bapak Ibu. Apalagi memaksa kalau tak terduduk Bapak Ibu. Saya dulu main futsal nih termasuk masih kuat Bapak Ibu. Setelah nyoba main lagi, sesak angok rasanya Bapak Ibu. Dah tak kuat lagi. Oh, berarti dah tua kita ini.
Ya kalau udah tua ya sesuaikanlah olahraga tuanya itu kan. Maka banyak orang-orang tua yang berpesan, Pak Ustadz, biar sehat, rajin-rajinnya lah jalan kaki. Paling tidak setengah jam setiap hari. Saya kadang-kadang jalan juga setengah jam, kadang-kadang tidak juga. Itu dia minus. Kita ini tak rutin itu saja. Maka satu di antara doa ketika kita keluar dari toilet tadi sudah kita bacakan. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin didiskusikan dari tema kita malam hari ini, dipersilahkan. Pas ini nampaknya ini. Pas, berarti kalau pas berarti kita tinggal yakin doa yang kita lakukan itu sudah benar dah. Nah, kalau sudah benar ya tinggal yakin saja bahwa doa yang kita lakukan, kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Meskipun berdoa itu tidak wajib, tapi kita menghidupkan sunnah Rasul. Dan orang yang menghidupkan sunnah Rasul, tanda dia mencintai Rasul. Dan orang yang mencintai Rasul, kana ma'i fil jannah. Kata Rasul, dia nanti bersamaku di dalam surga. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.